CEO pulang ke rumah setelah bekerja, melihat pembantu menyiapkan meja dengan hidangan favoritnya. Namun di antara hidangan tersebut, tidak ada satupun yang disukai oleh istrinya. Begitu teringat istrinya yang langsung berbalik pergi tanpa melihat hidangannya, CEO merasa sedikit gelisah. Dia langsung menanyakan kepada pembantu, mengapa ada terong dan bambu yang dimasak. Ternyata pembantu selama ini hanya memasak hidangan favorit CEO, tidak pernah mempertimbangkan selera istrinya. Saat itu CEO baru menyadari, bagaimana hidup istrinya selama 3 tahun ini. Yang lebih ironis adalah, beberapa hari lalu saat CEO pulang ke negara, istrinya baru tahu dari teman dekat bahwa CEO pulang. Meski begitu, dia tidak sedikit pun menyalahkan CEO. Sebaliknya, dia malah pulang lebih awal, menyiapkan hidangan favorit CEO. Namun dia menunggu hingga malam hari, tetap tidak melihat CEO pulang. Hingga dia melihat media sosial, dan menemukan bahwa CEO malah pergi makan bersama teman-temannya. Saat itu hati wanita itu terasa dingin seperti makanan di meja. Namun dia tidak teriak atau menelepon CEO. Dia hanya diam dan menanggung semuanya. Hingga saat itu, hatinya benar-benar mati. Dulu mereka berjanji untuk tidak pernah berpisah. Namun sekarang mereka berakhir seperti ini. Hingga tengah malam, CEO baru pulang dengan keadaan mabuk. Wanita itu ingin berbicara dengan CEO. Namun CEO dengan dingin berkata agar dia tidak bersuara. Mereka berdua hanya diam seperti orang asing. Menjadi pasangan yang tidak lagi terhubung. Alasan CEO begitu dingin terhadap istrinya adalah karena 2 tahun lalu, dia tidak sengaja mendengar percakapan ibunya. Dan baru tahu bahwa istrinya dulu sangat mencintai kakaknya. Pernikahan mereka sepenuhnya adalah perjodohan dari neneknya. Merupakan pernikahan kontrak dengan batas waktu 3 tahun. CEO tahu setelah 3 tahun, mereka akan bercerai. Namun dia diam-diam jatuh cinta pada istrinya, dan berpikir istrinya akan meminta perceraian. Keesokan harinya, saat wanita itu siap-siap keluar, ibu mertuanya menelepon dan meminta dia pulang ke rumah lama. Setibanya di rumah lama, ibu mertuanya mulai mengkritik bahwa dia tidak menjalankan tugas sebagai istri. Dia dulu menikah dengan CEO agar merawat CEO, bukan agar CEO merawatnya. Jika bukan karena neneknya yang memaksa CEO menikahinya, dia tidak akan pernah setuju dengan pernikahan itu. Sekarang hanya tinggal kurang dari sebulan hingga 3 tahun berakhir. Ibu mertuanya meminta wanita itu segera mengurus perceraian dengan CEO, agar semuanya selesai dengan baik. Saat itu juga, CEO baru saja pulang ke rumah lama. Wanita itu melihatnya dan langsung menghindar, memberitahu ibu mertuanya agar mereka bicara dulu. Dia pergi untuk mengemas barang-barangnya. Setelah wanita itu mengemas barang-barangnya di rumah lama, dia keluar dan menemukan CEO sedang menunggunya di depan pintu.